mengisi parenting kali ini. Monggo kepada Bunda Rofi dipersilahkan. Iya, terima kasih Ustazah. Ya, suara saya bisa dengar ya Ustazah ya? Bisa Bu. Baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita semua kesehatan ya sampai detik ini, diberikan nikmat iman, diberikan nikmat persaudaraan ya. Allah bisa berkumpul ya meskipun tidak secara langsung kita di acara parenting virtual pagi hari ini. Semoga nanti kita bisa saling belajar satu sama lain tentang satu topik yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu tentang emosi ya. Kita akan belajar kurang lebih 1 jam ke depan tentang emosi anak versus emosi orang tua. Menyapa dulu Ibu Buhar, Bu, semoga sehat selalu ya Bu Har ya. Bapak yang barangkali dalam kondisi kurang begitu sehat, semoga segera sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ustazah semuanya juga yang mendampingi di kelompok bermain maupun TK ITL Hikmah, semoga senantiasa dijaga kesehatannya. Ayah bunda semuanya yang tergabung di acara parenting pagi hari ini, semoga juga dalam kondisi sehat dan dalam penjagaan Allah. Baik, sambil menunggu materi nanti disiapkan oleh panitia, yang akan kita bahas bersama nanti Bapak Ibu yaitu tentang seputar emosi ya. Jadi kita akan mendalami sebenarnya emosi itu seperti apa dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam keseharian kita dalam mengasuh anak-anak gitu. Yang pertama saya awali dengan satu fakta ya Bapak Ibu semuanya, ini tentang kondisi kesehatan mental secara umum begitu ya, bahwa ternyata 1 di antara 6 anak usia 10 sampai 19 tahun itu ternyata mengalami gangguan kejiwaan ya. Jadi kalau ada 6 anak gitu ya, ternyata 1 anak di antaranya itu mengalami gangguan kejiwaan. Nah, di seluruh dunia ini bahkan diperkirakan ada 10-20% remaja itu pernah mengalami masalah kesehatan jiwa namun tidak terdiagnosa atau tidak terdeteksi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sambil bisa dilihat di slide yang sudah ditayangkan. Masalah kesehatan jiwa dan ini tidak terdeteksi, masalahnya begitu ya. Nah, dan separuhnya itu dimulai pada usia 14 tahun. Ya, jadi ragam gangguan mental itu biasanya mulai muncul itu di usia SMP ya, gampangnya itu di usia SMP. Cuma sebenarnya untuk menuju sampai kemudian terdeteksi ada gangguan mental itu sebenarnya juga dari masa kanak-kanak gitu. Nah, maka ini yang sebenarnya menjadi kewaspadaan kita sebagai orang tua, bahwa ternyata diprediksikan di tahun 2030 ya, di tahun 2030 ada 3 tantangan penyakit terbesar begitu ya di dunia, bahwa nomor 1 itu ternyata adalah HIV/AIDS gitu ya. Yang kedua itu ternyata mental illness, jadi gangguan kesehatan mental, dan yang ketiga itu adalah masalah kesehatan jantung. Nah, maka kemudian kalau kita kaitkan dengan materi kita pagi hari ini, yaitu tentang masalah emosi, ini nanti masuknya di masalah kesehatan mental. Nah, bahwa ternyata diprediksikan di tahun 2030 gitu ya, kesehatan mental ini menduduki peringkat nomor 2 setelah penyakit HIV/AIDS, yang itu menjadi tugas berat buat kita para orang tua untuk menjaga anak-anak kita itu dari apa ya, harus memiliki mental yang tangguh begitu. Nah, kalau kemudian kita berbicara Ibu Bapak, kalau tadi saya sampaikan di atas bahwa ternyata
1 di antara 6 anak itu ternyata sebenarnya mengalami kesehatan mental cuma tidak terdiagnosa atau tidak terdeteksi, itu karena apa begitu ya? Karena ternyata masih kurangnya pengetahuan begitu ya, kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan jiwa, tentang kesehatan mental. Atau yang kedua, adanya stigma ya, adanya stigma yang kemudian masyarakat itu menganggap memiliki gangguan mental itu suatu aib gitu ya, yang kemudian tidak ingin menjalani proses terapi. Padahal yang namanya gangguan mental tentunya bisa disembuhkan ya. Nah, ini menjadi awalan begitu ya, saya menyampaikan ke ibu bapak semuanya di forum parenting pagi hari ini betapa pentingnya kita semua ini menjaga kesehatan mental anak-anak kita, karena kalau kita kaitkan dengan tugas pengasuhan kita sebagai orang tua gitu ya. Nah, ini tentang kesehatan mental. Nah, kemudian kita masuk ke sesi materi kita ya. Kita ini kan akan membahas seputar emosi. Nah, sebenarnya emosi itu apa gitu ya. Nah, emosi itu kan sebenarnya secara sederhana ya, emosi itu dapat disebutkan keadaan kejiwaan sebenarnya ya. Jadi emosi itu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Jadi emosi itu sebenarnya kondisi jiwa kita, tapi kemudian terbentuk dalam perilaku gitu ya. Atau juga bisa diartikan emosi itu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam tingkah laku, misalkan tingkah laku gembira, bahagia, sedih gitu ya. Jadi yang disebut emosi itu tidak selalu negatif ya Bapak Ibu ya. Jadi emosi itu kan gambaran kejiwaan seseorang yang kemudian terbentuk dalam perilaku. Apakah kalau kejiwaannya dia lagi bahagia, maka muncullah perilaku bahagia, biasanya tersenyum begitu ya, kemudian rasanya moodnya hari ini baik begitu. Atau barangkali kondisi kejiwaannya lagi sedih, maka yang muncul adalah perilaku murung, kemudian tidak semangat untuk kemudian menjalani hari-hari termasuk tugas-tugas pengasuhannya, atau emosi takut nampak juga ya dalam perilaku ya. Takut, reaksi yang muncul di perilaku itu kan pasti ada, marah, haru dan sebagainya. Jadi ini yang disebut emosi. Jadi kita perlu memahamkan menyamakan dulu persepsi kita bahwa emosi itu adalah kondisi kejiwaan yang kemudian ditampilkan dalam bentuk tingkah laku. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita memahami tentang emosi, Bapak Ibu semuanya, emosi itu sebenarnya bisa terbagi, emosi itu sebenarnya hal mendasar ya, hal mendasar dari setiap manusia. Yang pertama ada memang emosi dasar, ya, dan ini memiliki alasan biologis atau instingtif. Jadi misalkan emosi dasar lapar, maka secara instingtif seseorang yang lapar dia akan mencari makan. Atau emosi dasar dia merasa dirinya haus, maka dia akan mencari minum dan seterusnya. Tapi emosi itu juga selain sifatnya instingtif, begitu ya Bapak Ibu ya, ternyata emosi itu juga dari hasil belajar. Nah, hasil belajar. Jadi emosi hasil belajar dan itu dipelajari. Belajar dari mana? Dari lingkungan. Ini yang nanti kita akan coba belajar bareng-bareng begitu, bahwa ternyata kita juga bisa mengajarkan ragam emosi itu kepada anak-anak kita dalam proses pengasuhan gitu ya. Karena kan kita berharap anak-anak kita ini tetap berada di kondisi yang sehat mental sampai nanti dia dewasa begitu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang klasifikasi emosi, Bapak Ibu, slide-nya bisa kan ya, bisa ditampilkan. Nah, ini tadi tentang pengertian emosi. Sekarang kita klasifikasi emosi. Coba dinaikkan. Nah, klasifikasi emosi. Nah, jadi kalau kita mengklasifikasikan emosi, kita mencoba untuk berdasarkan apakah emosi itu positif atau emosi negatif, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau emosi positif itu seperti cinta, bahagia, begitu ya, senang, gembira, ceria, itu emosi positif. Tapi juga ada emosi negatif ya, marah, sedih, takut,
malu, cemas gitu. Nah, makanya biasanya kita kalau berkirim pesan itu suka pakai emoticon gitu ya. Itu kan menggambarkan situasi emosi kita. Misalkan kita lagi terharu, biasanya dikasih emoticon yang orang menangis dan seterusnya begitu ya. Atau lagi happy, lagi berbunga-bunga gitu ya, lagi penuh cinta, maka diberikan emoticon. Nah, ini ragam klasifikasi emosi. Nah, saking pentingnya begitu sebenarnya kita memahami emosi ini, maka nanti kita kaitkan peran kita nih sebagai orang tua, nanti di mana peran kita sebagai orang tua. Nah, kita akan berbicara tentang fungsi keluarga dulu, tentunya begitu. Ya, jadi keluarga. Nah, kalau di slide yang ditampilkan ini yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Oke, bisa diklik ke bawah saja. Satu lagi. Nah, keluarga fungsional. Nah, ini keluarga fungsional itu ada beberapa karakteristik ya. Kita disebut bahwa keluarga kita itu berfungsi itu kalau paling tidak salah satu dari keberfungsian keluarga itu adalah kita peduli terhadap kebutuhan emosional yang ada di dalam rumah kita. Ya, jadi kita ini setiap hari ya Bapak Ibu ya melakukan tugas-tugas yang terkait dengan keberfungsian rumah keluarga kita masing-masing kan gitu ya, mulai dari kebutuhan fisik, tiap hari kita masak, menyediakan makanan yang sehat untuk keluarga, kemudian mendidik, membantu mensosialisasikan setiap anggota keluarga kita, kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan kebutuhan seksual pasangan, kemudian memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang barangkali lemah dalam kondisi sakit, dan seterusnya. Nah, ini ada poin terakhir. Keluarga kita itu dikatakan keluarga yang fungsional itu kalau kita peduli terhadap kebutuhan emosional manusia. Nah, kebutuhan emosional manusia itu apa? Kebutuhan untuk merasa dicintai, merasa diterima, merasa dihargai. Kalau ini tidak terwujud dalam keluarga begitu ya, maka biasanya yang terjadi nanti akan terjadi beberapa hambatan-hambatan mental pada anggota keluarganya. Banyak ragam gangguan mental pada remaja yang ternyata juga disebabkan dulunya begitu ya, dulunya sebelum dia masuk masa remaja, ternyata dia merasa dirinya itu merasa tidak dicintai, merasa tidak diterima, merasa tidak dihargai, begitu ya. Atau bahkan hal yang sangat sederhana Bapak Ibu, dia tidak ada tempat untuk bisa bercerita. Nah, ini kan simple ya. Jadi sebenarnya simple, tapi nanti efeknya sangat jangka panjang untuk kesehatan mental setiap anggota keluarga. Nah, kalau kita bicara tadi ya, ternyata yang terjadi di masa remaja itu ada kaitannya ya dengan dulu pada masa anak-anak gitu ya. Sekali Bapak Ibu. Nah, saya sungguh sangat berbahagia pagi hari ini karena berkumpul dengan ibu dan bapak yang memiliki anak-anak usia dini begitu ya, di usia kelompok bermain, usia TK begitu ya. Kenapa? Karena kita masih berada di fase fondasi kan gitu. Nanti kita akan bicara tentang lifespan development. Jadi perkembangan sepanjang rentang kehidupan. Ya, coba diklik di bawahnya. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada manusia ternyata selalu ada rentetannya dengan yang ada di belakangnya. Jadi misalkan ada sesuatu yang terjadi pada anak di usia SMP, maka kita perlu melacak ada apa dulu pada saat dia SD, pada saat dia TK, atau pada saat dia masa bayi. Ya, nah, karena ini namanya prinsip epigenetik, bahwa ada urutan yang tidak dapat dilompati karena tahap yang sebelumnya merupakan fondasi bagi tahap berikutnya. Jadi kalau ada hambatan di kebutuhan dasar perkembangan dahulunya tidak terpenuhi, biasanya nanti akan ada hambatan di masa selanjutnya. Nah, jadi tiap tahap perkembangan, misalkan masa bayi, nanti ada tahapan perkembangannya apa, masa anak-anak, tahapan perkembangannya apa, begitu ya.
dan itu punya ciri dan target tertentu yang harus dicapai. Ya, kalau tidak tercapai biasanya perkembangan pribadinya jadi nggak optimal gitu Bapak Ibu. Maka kalau kita melihat ragam kasus-kasus remaja misalkan ya, kita harus tarik ulur apa sih yang terjadi di belakang remaja ini sebelumnya. Pasti selalu ada kaitannya gitu ya. Oke, lalu kemudian tugas-tugas perkembangannya seperti apa Bu gitu ya. Maka kita akan bicara tentang teori psikososial ya. Nah, coba diklik di bawahnya. Ini tentang tahapan psikososial ya, perkembangan psikososial manusia. Yang tadi saya katakan bahwa semua yang terjadi pada saat ini ada kaitannya dengan sesuatu yang di belakang. Contoh pada saat anak kita di usia masa bayi, gitu ya, 0 sampai dengan 18 bulanan atau 2 tahunan. Itu disebut tahap trust dan mistrust. Di sini yang dibutuhkan adalah anak-anak itu merasa dirinya itu nyaman, diterima, begitu ya. Maka kalau dia nggak nyaman, merasa nggak diterima, biasanya nanti ada hambatan di fase selanjutnya, biasanya di usia 2 tahun ke atas. Dia menjadi pribadi yang barangkali tidak mandiri, begitu ya, menjadi pemalu, ragu-ragu. Nah, nanti pada saat masuk usia TK, dia juga bisa menjadi pribadi yang barangkali kurang memiliki inisiatif, begitu ya. Sampai nanti bahkan di tahapan masuk di periode lansia, gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekarang ini masuknya di periode apa nih? Barangkali ada yang masuknya di periode young adult, gitu ya, atau di fase middle, gitu ya. Ada yang usianya mungkin 21 sampai 39 atau usia 40 sampai 65. Kita juga perlu mengecek, begitu ya, apakah tugas-tugas perkembangan kita di masa dulu itu sudah terpenuhi atau belum. Ya, kalau belum biasanya nanti ada hambatan juga yang terjadi pada diri kita sebagai orang tua, padahal sekarang kita udah punya anak-anak, begitu ya. Nah, maka banyak kan orang tua ya, tapi kok masih seperti kanak-kanak perilakunya, begitu ya. Bisa jadi memang ada banyak hal yang dulu pada saat dia kanak-kanak dia nggak selesai, dia belum selesai. Jadi pada saat dia jadi orang tua yang kekanak-kanakan, gitu ya. Oke, ini tahapan perkembangan dari yang tadi ya saya sampaikan 0 sampai dengan anak kita usia 2 tahun, berarti ini barangkali yang masuknya usia TPA ya, yang di TPA. Itu pertanyaan utama, apakah lingkungan di sekeliling saya dapat dipercaya atau tidak? Jadi bayi itu begitu lahir sampai dia usia 2 tahun, sebenarnya dia akan bertanya, apakah lingkungan di sekeliling saya itu dapat dipercaya? Efek positifnya, kalau dia merasa percaya dengan lingkungan, maka yang terjadi biasanya dia nyaman, gitu, trust, dia merasa percaya sama lingkungan. Nah, kalau dia merasa di 0 sampai 2 tahun merasa kehadirannya itu tidak diterima, begitu ya, dia kurang mendapatkan kenyamanan di usia itu, ya. Kalau kita balik ke ajaran agama kita, 0 sampai 2 tahun itu kan masa bayi itu menyusu ke ibunya, begitu ya. Nah, ini kan fase ringkihnya anak-anak, begitu. Nah, kalau tidak terpenuhi, biasanya yang terjadi itu efek negatifnya menghindari dari pergaulan sosial, tidak mampu membina relasi yang sehat, berlangsung lama, ya, dan biasanya tidak bisa berdamai dengan dirinya. Nah, maka kalau kita menemukan kasus-kasus orang dewasa yang kok dia sepertinya menghindari dari pergaulan sosial, kesulitan untuk bersosialisasi, atau dia kalau sama orang lain kayaknya kok selalu curigaan, bawaannya selalu curigaan. Nah, kita bisa tarik di tahap perkembangan apa yang terjadi pada orang ini pada saat usia 0 sampai 2 tahunnya dulu, masa bayinya. Karena itu terbentuk di masa usia bayi. Saat terbentuk fase dia percaya, trust atau mistrust, percaya atau tidak dia pada saat masa bayinya dulu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Maka silahkan Bapak Ibu juga mengecek dulu pada saat anak-anak saya di usia 0 sampai 2 tahun, bagaimana dulu kita pendampingannya, bagaimana
dulu kita mengasuh anak-anak kita di usia tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan di usia 1 sampai 3 tahun. Ada anak-anak yang barangkali sudah ini berarti masa balita ya. Itu disebut tahapan autonomi versus same and dark ya. Jadi pertanyaannya biasanya apakah saya memerlukan bantuan orang lain? Gitu. Nah, kalau anak merasa bahwa dia itu mendapatkan dukungan di tahap usia itu, maka anak memiliki kemandirian biasanya. Ya, tapi kalau tidak, maka biasanya mudah curiga, paranoid gitu ya. Kalau janji suka nggak ditepati, tidak disiplin, tidak mematuhi peraturan gitu ya. Itu berarti terbentuknya di usia 1 sampai 3 tahun. Begitu. Nah, kemudian masuk lagi ke fase usia 3 sampai 6 tahun. 3 sampai 6 tahun ini berarti beberapanya sudah masuk usia TK ya. Usia TK, TKA maupun TKB. Nah, di sini anak akan bertanya, apakah saya ini anak baik? Oke, perhatikan ya Bapak Ibu, anak di usia segitu itu sudah mulai bertanya ke dirinya, apakah saya anak baik? Ya, ketika dia merasa dirinya baik di usia 3 sampai 6 tahun itu dia belajar menguasai dunia sekitarnya, ya, dia juga maka penting sekali Ibu, kenapa kita itu kalau punya anak usia 3 sampai 6 tahun berupaya yang keluar dari lisan kita ini selalu yang positif ya, latihan yang positif. Kenapa? Karena anak sedang bertanya ke dirinya, apakah aku ini anak baik? Nah, maka kalau lingkungan banyak menyebut dia, oh kamu tuh anak nakal banget sih, atau kamu tuh anak sulit diatur, kamu tuh anaknya siapa, dan seterusnya, maka anak bertanya, berarti aku nggak baik ya, berarti aku nakal. Nah, maka yang terjadi apa? Anak-anak ini menjadi anak-anak yang ragu akan kemampuannya, bergantung pada ide orang lain nantinya ya. Sulit dia menjadi seorang leader yang berprestasi, bisa memimpin dengan baik. Ya, ada hambatan. Nah, ini sepertinya sederhana Ibu dan Bapak, tapi sebenarnya ini adalah fondasi-fondasi yang memang harus dibentuk ya. Maka kenapa di usia 0 sampai dengan 6 tahunan itu adalah disebut masa emas, salah satunya memang kita kaitkan dengan perkembangan psikososial, bahwa kondisi psikis ini nanti mempengaruhi bagaimana anak ini jangka panjangnya bersosialisasi, kemampuan emosinya seperti apa, begitu ya. Oke, itu teori dasar ya tentang emosi. Biasanya kalau bicara emosi kita akan bicara tentang teori psikososial ini. Nah, next slide. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan tugas-tugas pengasuhan kita saat ini, Bapak Ibu semuanya. Nah, pertanyaannya, selama kita mengasuh anak-anak yang sudah Allah anugerahkan kepada kita ini sungguh-sungguh nggak sih mendidik anak kita begitu ya? Kita sungguh-sungguh nggak? Pertanyaan ini juga saya tujukan untuk saya juga Ibu Bapak. Dan ini untuk semua orang tua. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh atau belum sih mendidik anak-anak begitu ya? Karena ternyata kebanyakan kita itu meniru cara orang tua kita dulu dalam mendidik anak-anak. Ya, tanpa kita sadari itu yang kita lakukan kan? Gitu ya. Kenapa begitu, Profi? Ya, karena itu tertanam kuat berada dalam diri kita kan gitu. Sehingga kalau kemudian pertanyaan di atasnya, kita itu tidak sungguh-sungguh dalam mendidik anak, betul nggak? Nah, maka kalau kita katakan, oh tidak, saya berusaha belajar tentang banyak ragam ilmu parenting, Bu. Saya belajar tentang bagaimana mengasuh anak sesuai dengan kaidah agama, sesuai dengan kaidah ilmu kejiwaan anak, begitu ya. Berarti kita termasuk orang tua yang berusaha bersungguh-sungguh mendidik anak. Ya, coba kita lihat di slide selanjutnya. Ini barangkali kita dulu. Ya, next slide coba Ustazah. Rantai-rantai kekerasan dalam keluarga yang tanpa sadar memang itu bisa terjadi pada diri kita begitu ya. Saat kita jadi anak dulu, barangkali kita mendapatkan kekerasan dari lingkungan, dari orang tua begitu ya. Maka kita lihat berita paling update gitu ya, Ibu Bapak mengikuti barangkali ada seorang remaja usia 17 tahun yang ternyata dia melakukan mutilasi pada orang dewasa yang ternyata itu hanya
berkenalan di angkot ya, berkenalan di angkot, kemudian dia memang juga menjadi seksual, tapi dia bisa sampai melakukan mutilasi. Nah, ini berarti juga ada kaitannya dengan barangkali apa sih yang terjadi pada anak ini di dahulunya begitu ya. Nah, ini barangkali kita pun juga pernah ya berada di situasi ini saat kita jadi anak di masa lalu, kita mendapatkan perlakuan keras, maka saat kita jadi orang tua, kita sudah memiliki anak, tanpa sadar itu juga kita lakukan ke anak kita gitu ya. Tanpa sadar itu juga kita lakukan ke anak kita. Ya, kalau ini terus dilanjutkan, maka masa depan saat anak kita jadi orang tua, anak kita juga akan melakukan itu. Ya, ini satu hal yang barangkali perlu kita renungkan bersama sebagai orang tua ya Bapak Ibu ya, bahwa tentu kita ingin memutus mata rantai ini. Ya. Kita ingin memutus mata rantai bagaimana meskipun dulu saya pernah menjadi korban kekerasan dari orang tua saya, tapi saya nggak pingin ya itu terjadi pada anak-anak saya. Saya juga nggak pingin nanti anak saya sudah berkeluarga nantinya dia juga melakukan kekerasan gitu ke anaknya lagi, terus mata rantainya nggak pernah terputus gitu. Nah, maka ini adalah renungan untuk kita bersama. Coba next slide Ustazah. Coba kita renungkan ya, ini renungan aja untuk kita, bahwa jika Anda berteriak menyuruh anak untuk tidak berteriak, apa sih yang kita ajarkan ke anak-anak gitu ya. Kita nyuruh anak diam gitu, tapi kita nyuruhnya juga sambil teriak. Maka apa yang kita ajarkan ke anak-anak kita? Jika Anda meminta anak bersabar dengan nada gertakan gitu ya, sabar dong begitu ya. Apa yang tengah kita contohkan ke anak-anak? Jika kita menasehati anak untuk pantang mengeluh gitu ya, kita pengen punya anak itu jangan suka ngeluh begitu ya, tapi kita dalam keseharian ke anak-anak menyampaikan, Bunda capek banget ya ngurusin kamu. Berarti tanpa sadar apa yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Ya, banyak orang tua ingin anaknya sempurna, sementara kadang-kadang kita lupa gitu ya untuk kemudian menengok diri kita. Apakah selama ini saya sudah menjalankan peran pengasuhan sebaik mungkin atau belum? Saya pingin anak saya nggak teriak-teriak, tapi setiap saat kita sering teriak. Saya pengen punya anak yang dia jarang mengeluh, dia jadi pribadi tangguh. Kita sering menunjukkan kelemahan kita di depan anak-anak kita, begitu ya. Nah, ini tentunya satu hal yang menjadi refleksi bersama untuk siapapun yang bergelar sebagai orang tua, termasuk saya sendiri, Bapak Ibu. Siapapun, karena ternyata setelah Allah mengamanahkan kita, gitu ya, mengamanahkan kita anak-anak, maka ternyata sudah setiap kita terlabel, kita punya label, kita itu berarti orang tua. Maka kalau kemudian kita jadi orang tua, apa yang harus kita lakukan? Begitu, apa yang harus kita lakukan? Bahwa di slide selanjutnya di situ saya sebutkan, kita ingat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68 Bapak Ibu, bahwa anakmu bukanlah pilihanmu. Mereka menjadi anakmu bukan juga karena keinginan mereka, tetapi takdir Allah. Ya, jadi anak kita saat ini begitu ya, kita nggak milih ya Bapak Ibu. Kalau kita boleh milih, pinginnya punya anak yang kayak gimana Bapak Ibu? Yang positif semua gitu ya. Ya kalau dibilangin nurut, kemudian sesuai dengan ekspektasi kita begitu ya. Nah, tapi ternyata mereka, anak-anak kita itu menjadi anak kita juga bukan pengennya anak-anak kita itu jadi anaknya kita, tapi ini adalah sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan untuk kita, dan kita dipercaya untuk kemudian mendidik anak itu sebaik mungkin. Nah, ini satu hal yang memang harus betul-betul kita ingat, bahwa ternyata anak-anak kita itu bukan pilihan kita, dan itu juga bukan maunya anak-anak mau jadi anaknya kita, tapi Allah yang ngatur Bapak Ibu. Maka apa yang kemudian harus kita lakukan begitu ya, agar kita bisa menjalankan peran pengasuhan sebaik mungkin ya, kalau kita kaitkan dengan masalah emosi gitu ya. Nah, coba di slide selanjutnya, karena ternyata dalam hari-hari kita mungkin tanpa sadar kita juga sering ya melakukan di renungan-renungan yang tadi saya sampaikan,
kadang kita khilaf, marah ke anak, tahu marah nggak bener, kita masih marah-marah. Tahu loh kalau suka nggak sabar ke anak itu nggak bener kok ya saya lakukan begitu ya. Kenapa? Karena kita ya bukan malaikat Bapak Ibu, kita manusia biasa yang kadang-kadang ada jatuh bangunnya kita sebagai orang tua, pasti juga ada ya. Tapi paling tidak kita pengen berproses, kita pengen memutus mata rantai ketidaktepatan pengasuhan, kita pengen berproses menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, maka di sesi pagi hari ini saya pribadi mengajak Ibu dan Bapak semuanya untuk belajar melakukan healing ya, self healing orang tua dalam pengasuhan. Healing itu penyembuhan. Kenapa dikatakan penyembuhan Bu Rofi? Karena setiap kita sebenarnya memang punya luka-luka batin. Kalau saya sebutkan kaitannya dengan emosi negatif kita di masa lalu tuh ada. Barangkali dulu kita tumbuh dari orang tua yang barangkali memang tidak sepenuhnya seperti apa yang kita harapkan. Tanpa sadar kita pun melakukan itu ke anak-anak kita, kan gitu ya. Nah, maka bagaimana menjaga agar kita ini tetap tetap berada di situasi yang baik, meskipun kadang kita jatuh ya bangunnya cepet gitu ya. Kalau khilaf jangan kelamaan khilafnya, segera tersadar begitu kan. Maka paling tidak ada beberapa hal yang bisa saya sharingkan ke ibu-ibu dan juga bapak semuanya yang tergabung di parenting pagi hari ini. Yang pertama, coba miliki me time ya. Kita harus punya me time, waktu untuk kita menyadari kondisi diri kita ya, waktu untuk kita rehat sejenak dari sekian banyak kesibukan kita masing-masing. Ragamnya banyak ya. Kalau di materi parenting saya yang sebelumnya, kurang lebih 2 bulan yang lalu ya, saya mengisi di Bapak Ibu. Me time-nya itu bisa berupa self care ya. Bagaimana kita menjaga tidak sekedar fisik tapi juga psikis kita. Me time itu bisa dengan melakukan hal-hal yang kita tuh suka begitu ya. Tidur lama, boleh kok sesekali gitu ya, minta izin ke anaknya, Bunda pengen tidur dulu ya begitu ya. Atau kemudian melakukan hobi yang mungkin dulu jarang kita lakukan ya, merawat. Ibu-ibu mungkin kadang-kadang kerimbat gitu ya. Sesekali kita coba rawat diri kita, pijet ya, massage, itu juga membuat diri kita itu punya waktu yang kadang-kadang saya lelah begitu ya. Dan itu Bu, sesuatu hal yang kita harus jujur sama diri kita bahwa ada kalanya Bunda tuh lelah dengan sekian banyak, Bunda di luar kerja begitu ya, di rumah juga anak-anak masih kecil-kecil, rasanya lelah begitu ya. Maka ibu-ibu butuh ini. Maka paling nggak komunikasikan sama pasangan ibu-ibu bahwa kadang-kadang nih ibu-ibu butuh me time gitu ya. Kadang-kadang ibu butuh waktu, tolong ya nitip anak-anak. Di sisi ini ibu-ibu perlu memiliki sikap asertif, berani menyampaikan ke pasangannya. Ya, sampaikan bahwa ibu-ibu butuh sebentar saja, nggak lama, paling sejam aja Bunda pingin rehat sebentar. Ya, itu namanya me time. Lakukan sesuatu hal yang menjadi hobi Bapak Ibu. Sesuatu hal yang membuat kita lebih fresh. Bisa juga dengan makan makanan sesuatu hal yang kita suka. Misalkan Bapak Ibu sedang diet ya, ada kalanya deh sesekali saya makan sesuatu yang memang saya suka sekali, silahkan. Kemudian yang kedua, self healing orang tua dalam pengasuhan itu bisa dilakukan dengan melakukan self talk. Self talk itu dialog dengan diri kita sendiri. Sebenarnya kita sering melakukan ini Bapak Ibu, tapi coba lakukan self talk ini dengan memperbanyak afirmasi positif ya, memperbanyak kata-kata yang bisa menguatkan diri kita sendiri. Contoh, pada saat kita sedang lelah, Bapak Ibu bisa mengatakan, oke, aku kuat, aku sehat, begitu ya. Maka di self talk ini upayakan yang keluar dari lisan kita itu sesuatu hal yang positif. Sesuatu yang keluar dari lisan kita tentunya berawal dari pikiran kita. Maka upayakan sebanyak mungkin yang berada dalam pikiran kita adalah sesuatu yang positif. Bahwa ternyata sudah dilakukan riset Bapak Ibu,
sesuatu yang negatif ya, misalkan keluhan, kemudian berpikir negatif kaitannya orang lain, itu ternyata energinya sangat besar mempengaruhi turunnya imunitas seseorang, begitu ya. Maka upayakan kita selalu mengisi pikiran kita ini dengan hal-hal yang positif, ya, bahwa saya mencoba untuk melakukan tazkiyatun nafs ya, kalau dalam agama kita ya. Saya selalu berpositif thinking sama orang lain, begitu ya. Kalau ada kata-kata yang keluar dari lisan saya harus kata-kata yang itu positif, ya, meskipun itu bersitan dalam diri, dalam pikiran kita, langsung kita alihkan ke arah yang positif. Maka kalau kemudian ingin energinya itu lebih besar, self talk itu harus diucapkan, Bapak Ibu. Jangan sekedar ada dalam pikiran kita. Jadi misalkan kita kepingin sabar, maka Bapak Ibu harus mengucapkan sabar, ya Allah berikan aku sabar, ya Allah berikan aku kekuatan. Nah ini diucapkan lirih, gitu ya. Itu ternyata memiliki dampak, tubuh itu juga merespon, ya. Itu yang kedua. Jadi perbanyak kita dialog dengan diri kita, self talk, kuatin diri kita, karena ada saat dimana kadang-kadang ya ketika tidak ada orang lain yang bisa memberikan pertolongan pada diri kita, ya hanya diri kita dan Allah, begitu, yang bisa menguatkan diri kita. Maka lakukan self talk, sesuatu hal yang positif. Ya, ini sebenarnya nanti kaitannya juga dengan masalah luka batin Bapak Ibu, ya, karena setiap kita ini kadang-kadang pernah mendengar istilah inner child ya Bapak Ibu ya. Inner child itu luka-luka batin kita dulu di masa kecil, yang kalau saya kaitkan dengan perkembangan psikologis di masa kanak-kanak gitu ya, itu mempengaruhi diri kita saat ini gitu ya. Maka bagaimana cara saya menyembuhkan saya yang dulu itu sebenarnya punya banyak kekecewaan, punya banyak luka gitu ya. Yang paling utama adalah menerima dan memaafkan. Ya, menerima dan memaafkan. Kalau situasi yang itu masih biasa-biasa saja, memaafkan itu mudah. Tapi di situasi yang sulit Bapak Ibu, ternyata memaafkan itu menjadi sesuatu hal yang sangat berat. Ya, maka Bapak Ibu bisa melakukan hal yang paling mudah yang bisa Bapak Ibu lakukan sebenarnya, ucapkan bahwa saya ikhlas dengan semua perlakuan, misalkan perlakuan orang tua saya di masa lalu yang pernah mendidik saya dengan keras. Saya sudah ikhlas menerima, saya memaafkan perilaku orang tua saya, dan saya ingin bertumbuh menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Ya, jadi dimaafkan, diikhlaskan, diterima, gitu ya. Sulit Bu Rofi, ada yang mungkin pernah berada di situasi yang sulit, gitu ya. Maka boleh pakai teknik dituliskan, boleh ditulis. Bapak Ibu punya sakit hati sama siapa aja, sama orang tuanya dulu, atau sama tetangganya, atau bahkan sama pasangan hidupnya, begitu ya. Ada ya beberapa ibu-ibu yang kadang-kadang dia mengasuh yang ternyata dia punya luka batin yang itu pada pasangannya sendiri, begitu ya. Misalkan pernah dikhianati kejujurannya, begitu. Ini kan sesuatu hal yang sangat berat. Nah, maka bisa diterapi salah satunya dengan coba deh latihan dituliskan di situ. Saya ikhlas menerima perilaku suami saya mengikhlaskan, saya memaafkan, saya mencoba untuk lebih bersemangat, saya mencoba lebih tegar, lebih kuat. Silahkan Ibu. Ya, bisa dituliskan nanti ya. Oke. Itu tentang self talk, memperbanyak afirmasi positif. Kemudian yang ketiga, penyembuhan untuk orang tua dalam pengasuhan itu dengan melakukan teknik mindfulness. Ya, mindfulness itu artinya hadir ya, hadir secara utuh pada saat kita mengasuh anak-anak kita. Jadi jangan sampai pada saat kita mengasuh anak-anak kita, tapi pikiran kita kemana-mana. Ya, latihan mindful itu dengan yang paling simpel Bapak Ibu, kalau misalkan waduh saya lagi banyak kerjaan kantor,
saya lagi banyak deadline akhir tahun misalnya, ngasuh anak tapi ternyata pegangannya handphone ya, nggak terlepas dari handphone, laptop nyala, tumpukan berkas kantor di bawah. Maka yang terjadi kita nggak mindful. Jadi mindful itu kita hadir, tidak sekedar fisik, tapi juga apa? Pikiran kita, gitu ya. Diri kita hadir seutuhnya. Bisa dilatih dengan cara apa? Pada saat kita duduk di samping anak kita, coba lakukan tarik nafas yang dalam, hembuskan. Coba bisa dilatih dengan menyebutkan 5 hal yang bisa dilihat di sekitarnya. Kemudian setelah apa yang saya lihat di sekitar, oh ada anak saya sedang bermain, ada serakan mainan di sekitar sini misalkan ya, atau di situ ada meja, di situ ada kipas angin. Bisa sebutkan 5 yang dilihat. Kemudian 4 yang didengar. Apa yang saya dengar di sekitar sini ya? Oh iya, ada jeritan anak saya, ada suara televisi menyala misalkan ya. Nah, apa yang dilihat, apa yang didengar, kemudian apa yang bisa saya sentuh di sekitar itu, dan apa yang saya rasakan saat itu. Nah, itu upaya untuk menghadirkan bahwa saya hadir tidak sekedar fisik saja, tapi pikiran saya terfokus ke sekitar saya, gitu ya. Itu. Kemudian yang terakhir itu dengan menumbuhkan self awareness. Jadi self awareness itu adalah kondisi di mana kita itu menumbuhkan kesadaran, gitu ya. Oke, kita coba bahas satu persatu. Di bawah, coba bisa di slide bawahnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ke ibu bapak, bahwa mindful parenting ya, kita mendengarkan tapi dengan penuh perhatian, berbicara dengan empati. Jadi pada saat kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, bahwa kita itu harus hadir. Saya ingin menyampaikan ke ibu bapak bahwa banyak ragam kasus-kasus remaja yang kita tangani di tempat praktek ya bapak ibu, ternyata bermula dari anak-anak ini dari kecil dia tidak merasakan kehadiran orang tuanya, dia tidak merasa dirinya itu diperhatikan, bahkan untuk bicara pun kadang sulit begitu ya. Nah, maka coba kita latihan bahwa ternyata didengarkan itu salah satu kebutuhan dasar emosi anak. Ya, didengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya itu merupakan salah satu kebutuhan dasar. Apa yang dirasakan hari ini, apakah hari ini kamu bahagia? Kalau kita bicara emosi, berarti emosi itu tanyakan ke anak, apa sih yang membuat dia bahagia hari ini? Dan apa yang membuat anak kita itu tidak begitu nyaman hari ini, misalkan. Ya, dan itu dibiasakan meskipun dia baru usia 3-4 tahunan, Bu. Nggak apa-apa ditanya kayak gitu, nggak apa-apa sekali. Karena paling tidak, Bapak Ibu sebelum anak masuk usia SD, ingat ya, sebelum anak itu masuk usia SD, dia sudah mengenal ragam emosi, baik emosi positif atau negatif. Aku merasakan, aku rasanya sedih, aku rasanya bahagia, aku rasanya kaget gitu ya, aku tadi jijik lihat sesuatu, itu dia bisa ungkapin Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada fenomena anak usia SD masih sering ngamuk-ngamuk Bapak Ibu, atau bahkan SMP kok suka ngamuk-ngamuk misalkan ya, bisa jadi memang kebutuhan dasar emosi dia belum terpenuhi. Dia tidak dibiasakan mengekspresikan energi marahnya itu lewat bicara. Karena yang namanya mengamuk, tantrum itu harusnya terjadi di usia 2-3 tahunan. Ya, di sekitar usia 2-3 tahun. Di mana memang kosakata anak masih terbatas. Maka ketika dia punya sesuatu yang tidak nyaman, biasanya dia marah. Tapi kalau sudah SD, anaknya sudah SMP kok masih suka ngamukan begitu ya. Berarti dia dari kecil tidak dibiasakan mengekspresikan rasa. Jadi kalau anak ngamuk itu ditanya, "Adik kenapa? Kenapa adik marah? Yang membuat adik marah apa? Cerita dong sama bunda." Gitu ya. Dari situ anak terbiasa kalau dia ada marah, ada nggak nyaman, dia bisa menyampaikan. Ini penting sekali. Ini dan dibutuhkan orang tua yang punya tadi ya kemampuan untuk bisa mindful, hadir
ya, kita hadir betul-betul untuk anak kita gitu. Nah, maka ini karena kalau nggak kita biasain, nanti anak kita saat gede ada hambatan. Misalkan suatu saat anak kita sudah dewasa, dia juga ada hambatan di tempat kerja, ada masalah nggak berani bilang sama rekan kerjanya. Saat dia sudah berkeluarga, dia tidak punya masalah, tidak berani mengungkapkan perasaannya itu pada pasangannya, begitu ya, sehingga yang terjadi pelan-pelan jadi psikosomatis, ya kan, tidak menyampaikan apa yang dia rasa, itu pelan-pelan kan nabung emosi negatif ya ibu bapak ya. Emosi negatif disimpan, kemarahan disimpan, kesedihan disimpan, maka yang terjadi apa? Nah, kalau sudah ledak yang terjadi kondisi fisiknya yang sakit, maka ada beberapa kasus pasien yang dia bolak-balik cek ke dokter jantung, dia cek ke dokter penyakit dalam, ternyata nggak ada penyakitnya, dia sehat. Ternyata yang sakit adalah mentalnya, gitu ya. Maka ini satu hal yang sepertinya saya biasa lakuin Bu Rofi, tapi coba lebih mindful lagi, lebih hadirkan lagi diri ibu dan bapak, begitu ya, untuk bisa betul-betul masuk ke dalam diri anak kita. Jadi pemahaman dan penerimaan untuk tidak menghakimi, gitu ya. Kita tidak menghakimi anak kita, biarkan anak cerita dulu biar sampai selesai. Kemudian juga kesadaran emosi, kita memahami emosi pada anak kita itu emosinya apa toh, gitu ya. Pengaturan diri, welas asih, ingat mindful itu juga welas asih. Saya welas asih sama anak saya dan juga diri saya sendiri. Maka dalam mindful itu kalau bapak ibu dalam kondisi nggak stabil, diharapkan untuk apa? Stabilin dulu. Ini penting di masalah menghadirkan mindful. Dan biasanya kalau untuk mindful ini bisa dilatih dengan kita membiasakan nafas yang dalam, Bapak. Ya, itu tentang mindful parenting. Ya, ini menjadi salah satu cara untuk penyembuhan diri kita masing-masing. Kemudian bagaimana menumbuhkan self awareness. Nah, tadi saya katakan salah satu cara menyembuhkan diri kita itu dengan menumbuhkan self awareness ya. Self awareness itu artinya adalah kesadaran, menumbuhkan kesadaran diri. Saat apa? Satu, kenali kapan sih emosi negatif itu sering muncul. Oh, biasanya saya menjelang haid. Oke. Saat kerjaan kantor deadline lagi banyak. Saat mungkin saya betul-betul dalam kondisi lelah fisik. Nah, berarti kan kita udah ngapal, Bu, Pak. Berarti pas menjelang haid saya harus mulai men-self care diri saya, menjaga diri saya nih, jangan sampai emosi saya meledak nih. Saya ngasuh anak dengan banyak ledakan emosi kan gitu ya. Kemudian yang kedua, kenali pemicunya. Biasanya yang menjadi pemicu saya marah apa sih? Oh, saat anak disuruh nggak segera berangkat. Oh, saat anak merasa menjengkelkan, misalkan ya. Kemudian juga peristiwa apa yang biasanya mendahului saya marah? Yang mendahului marah apa? Dan kemudian cari teknik pengendalian emosi yang tepat. Nah, teknik pengendalian emosi yang tepat ini apa, Bapak Ibu, begitu ya? Ada banyak ragam, ya, ada banyak ragam. Masih tetap di slide atas dulu, Ustazah. Ada banyak ragam teknik pengendalian emosi. Ya, tapi dari semua teknik yang kita pelajari, bahwa ternyata teknik untuk kemudian menstabilkan emosi itu tidak lepas dari teknik nafas, Bapak Ibu. Jadi kalau kita kepingin kita marahnya nggak meledak-ledak, kita tidak sampai melakukan kekerasan pada anak-anak kita, jaga nafas kita ini senantiasa nafas dalam. Coba ibu-ibu latihan nih dari rumah masing-masing ya. Coba latihan tarik nafas yang dalam. Kira-kira bisa sampai hitungan berapa Bapak Ibu itu bisa tarik nafas dalam? Ya, jadi misalkan kita coba tarik nafas, coba dihitung sendiri, saya kuat banget sampai hitungan keberapa. Silahkan latihan semua dari rumah masing-masing. Oke, masing-masing kan punya kekuatan. Saya bisa tarik nafas dalam sampai berapa ya? Gitu. Sudah punya angka masing-masing ya. Mungkin ada yang kuat sampai angka 5,
sampai angka 6 detik, sampai angka 7 detik, begitu. Oke. Nah, nanti dihitung sendiri-sendiri Bapak Ibu. Saya kuat tarik nafas sampai sebelum saya hembuskan itu tarik nafasnya hitungan berapa? Ya, kalau misalkan ada ya, Bu Rofi kuncinya di apa? Semakin kita bisa menahan tarik nafas panjang, maka semakin panjang juga kesabaran kita. Gitu Bapak Ibu. Jadi misalkan, jadi sumbunya kita itu sumbu panjang gitu ya. Tapi kalau kita tarik nafasnya paling cuma 3 doang udah nggak bisa nih. Ya itu biasanya orangnya sumbunya pendek. Dia cepat sekali terstimulan pada sesuatu hal yang membuat dia nggak nyaman, dia langsung reaktif gitu ya, dia langsung mudah marah. Maka bagaimana cara saya melatih agar stabil emosi saya? Salah satunya latihannya adalah teknik selalu lakukan tarik nafas yang dalam. Ya, misalkan saya bisa di angka 5, besok punya target dalemin lagi ke angka 6, ke angka 7. Kemudian keluarin pelan-pelan. Ada satu teman saya itu bisa berhasil sampai angka 11, keren banget gitu ya. Saya belum bisa sampai angka itu. Nggak tahu ibu-ibu nanti di rumah nyoba sendiri ya. Karena kita nggak tatap muka langsung gitu. Kalau tatap muka langsung kan nanti bisa kelihatan ya. Coba latihan masing-masing. Nanti coba kalau dia bisa di angka 10 detik, 11 detik, berarti biasanya orangnya sabar. Orangnya sabaran. Tapi kalau baru di angka 4, 5 gitu, itu masih harus butuh berlatih terus. Silahkan nanti jujur dicoba tarik nafas sendiri. Saya sampai di kuat sampai berapa ya, baru saya hembuskan. Dan itu terus dilatih seperti itu. Ya, jadi paling enggak kita ini latihan berproses ya, latihan berproses. Bagaimana saya bisa mengelola, punya kesadaran bahwa saya mengasuh anak saya itu dengan pengasuhan yang penuh kesadaran, tidak dalam kondisi yang saya itu dikuasai emosi yang negatif. Ya, ingat tadi emosi negatif itu mulai dari marah, cemas, sedih, gitu kan ya, khawatir, ya itu biasanya pengasuhannya jadi nggak positif. Nah seperti itu ya, silahkan nanti latihan, ya latihan bagaimana mengelola emosi dengan baik. Oke, kemudian di bawah lagi, slide bawahnya, 5 cara melatih dan meningkatkan kecerdasan emosional. Ya, 5 cara melatih dan meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama itu kenali jenis emosi diri kita. Kenali, ya saya itu kalau emosi orangnya model kayak apa sih? Suka saya simpen-simpen atau saya orangnya suka langsung saya lampiaskan, atau saya yang model kayak apa? Disimpan jelas nggak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Berarti kita nabung emosi negatif. Biasanya kalau kasus-kasus seperti ini, ibu-ibu nanti kalau udah jelang sudah menopause gitu ya, itu nanti banyak ragam gangguan psikosomatis. Maka nggak boleh kalau kita punya sedih disimpan aja, punya marah disimpan gitu ya. Maka yang terjadi adalah ragam gangguan psikologis nantinya saat tubuh kita udah nggak sekuat sekarang. Nah, emosi negatif itu. Atau ada yang kalau marah biasanya suka langsung dilampiaskan apapun yang ada di depannya. Berarti dia tipe temperamental ya, dikit-dikit marah, sumbunya pendek gitu. Maka yang terjadi apa sih? Gangguan fisik Bapak Ibu. Ya, tensi nggak stabil, irama jantung tidak bagus kan gitu ya. Nah, ini berarti yang pertama kenali. Saya itu modelnya kayak apa. Kemudian yang kedua, ekspresikan emosi itu secara efektif. Jadi kita paling nggak punya target Bapak Ibu. Kita dulu usia saya segini, sekarang usia saya segini sudah bertambah. Saya harus punya target paling nggak harus lebih sabar. Paling nggak harus bisa mengelola emosi lebih baik lagi. Ya, tidak sekedar saya baik emosinya untuk ngasuh anak saya, tapi juga bagaimana saya juga baik emosinya untuk pasangan saya baik emosi saya untuk rekan-rekan kerja saya. Kalau Bapak Ibu sebagai pemimpin yang bisa memimpin karyawannya,
timnya itu dengan lebih positif kan begitu. Jadi ekspresikan. Bagaimana cara mengekspresikan emosi itu? Ya, kita latih mengekspresikan emosi dengan positif. Ya, maka biar ekspresi emosi positif gimana Bu Rofi? Kalau kita lagi marah gitu ya, maka harus sadari dulu, ya sadari. Biasanya kita latih untuk bisa menstabilisasi dulu. Jangan langsung adepin apapun yang ada di depan kita. Biasanya nanti kita jadi apa? Jadi nggak stabil gitu ya. Nah, jadi ekspresikan emosi secara efektif. Ambil jeda sesaat dulu, ambil nafas dalam. Ingat latihan tadi, semakin dalam nafas kita, biasanya sumbu emosi kita juga akan lebih panjang, biasanya kita tumbuh lebih stabil. Kemudian terus melakukan motivasi diri bahwa saya bisa terus berlatih, ya, bahwa saya terus bertumbuh lebih baik, begitu ya. Kemudian juga latihan mengenali emosi orang lain, ya, dan menjalin hubungan dengan orang lain. Itu juga bisa bentuk upaya agar kita tetap memiliki kondisi cerdas emosi. Begitu barangkali Bapak Ibu. Sekarang semuanya masih stay di tempatnya masing-masing ya. Saya ingin ngajarin satu teknik terapi yang nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Mau ya Bapak Ibu ya? Mau Bunda. Iya, kita akan praktek begitu ya. Silakan Bapak Ibu, kalau di dekatnya ada kertas putih ya, atau buku atau apa, boleh boleh nanti nulis, gitu, nulis. Misalkan Bapak Ibu punya emosi negatif apa? Punya emosi negatif apa? Misalkan punya emosi marah, punya emosi kecewa, punya emosi sedih, misalkan ya. Nah, maka silahkan ditulis, gitu ya, karena tahap untuk melakukan. Jadi kita mau latihan terapi stabilisasi emosi. Oke. Langkahnya kalau untuk stabilisasi emosi, yang pertama ditulis dulu afirmasi positifnya di kertas. Coba silahkan ditulis di kertasnya masing-masing. Meskipun saya merasa titik-titik. Nah, titik-titiknya boleh diisi sendiri. Meskipun saya merasa sangat jengkel, merasa sangat marah, merasa sangat sedih, merasa sangat kecewa, biasanya isian di dalamnya itu emosi negatif. Silahkan ditulis, meskipun saya merasa titik-titik. Oke. Kemudian bawahnya ditulis lagi, saya ikhlas menerima. Oke. Saya ikhlas menerima. Jadi emosi apapun yang kita rasain harus diterima dulu, ya. Jangan ditolak. Jadi misalkan kita lagi ngerasain nggak nyaman, kecewa, terima dulu ya. Jadi meskipun saya merasa kecewa, saya ikhlas menerima. Bawahnya lagi bisa ditulis, saya mencoba melepaskan kemarahan saya sekarang dan seterusnya atas izin Allah. Kemudian bawahnya lagi untuk kesehatan mental, atau boleh berikan saya kesehatan ya Allah. Ya, saya ulangi ya. Boleh ditulis di kertas, meskipun saya merasa marah, boleh kecewa, sedih, saya ikhlas menerima. Saya serahkan semua ini kepada Allah. Berikan saya kesehatan, berikan saya kesabaran, berikan saya kekuatan. Silahkan ditulis seperti itu. Itu bisa nanti kalimatnya dirubah-ubah. Ini Bapak Ibu sedang latihan menulis afirmasi positif. Selanjutnya yang kedua, kalau kita ingin praktek ya silahkan kalau untuk teknik stabilisasi emosi itu biasanya kita menyediakan air putih Bapak Ibu. Silahkan bisa disediakan air putih.
putih di sekitarnya, begitu ya. Kalau dekatnya ada air putih, boleh disiapkan. Biasanya kalau kita ada proses healing emosi, memang selalu harus ada air putih. Kenapa air putih sih, Bu Rofi? Air putih ini menimbulkan efek relaksasi, gitu ya, membuat kita lebih tenang, begitu. Kemudian selanjutnya cari tempat duduk yang nyaman. Nah, silahkan masing-masing dari tempat dari lokasi tinggal masing-masing. Oke. Nah, kemudian duduk yang nyaman. Kemudian latihan. Yang pertama yang harus Ibu Bapak lakukan adalah mencoba untuk apa? Tangan kanan boleh pegang bagian dada sebelah kiri. Nah, silahkan Bapak Ibu boleh memegang tangan di dada sebelah kiri. Nah, di situ biasanya kita akan Kita akan lakukan stimulasi di daerah dada kiri. Biasanya pada saat kita ingin marahnya agak reda, di situ kita boleh tekan sedikit, ya. Tahap awalnya kita minum putih dulu biasanya, ya, minum putih, kemudian kita tarik nafas yang dalam, keluarkan pelan, tarik nafas yang dalam lagi, keluarkan pelan, ya, kurang lebih 3-4 kali. Setelah itu Bapak Ibu bisa tangan kanannya memegang dada sebelah kiri. Boleh ditekan sedikit di situ. Biasanya ada daerah yang kalau kita tekan itu agak nyeri, Bapak Ibu. Oke, kemudian kita bisa mengucapkan afirmasi positif yang tadi sudah ditulis. Ya Allah, meskipun saya merasa sangat kecewa dengan perilaku siapa misalkan, meskipun saya merasa sangat marah saat ini, ya Allah, saya mencoba ikhlas menerima kemarahan ini. Saya ingin melepaskan marah ini sekarang dan seterusnya atas izin-Mu. Berikan saya kesehatan, ya Allah. Oke, kurang lebih kata-katanya seperti itu, Ibu-ibu dan Bapak semuanya. Saya ulangi kata-katanya. Ya Allah, meskipun saya merasa sangat marah, saya ikhlas menerima. Saya ingin melepaskan marah ini, ya Allah, sekarang dan seterusnya. Atas izin-Mu, berikan aku kesehatan. Oke. Kalau sudah seperti ini, ya, Bapak Ibu boleh melakukan stimulasi di beberapa titik-titik tubuh, ya. Oke, karena biasanya kalau kita lagi banyak emosi negatif, sebenarnya seluruh tubuh kita ini juga stres, ya, dari atas kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, maka ada beberapa titik-titik yang nanti ibu-ibu dan juga bapak boleh latihan di rumah masing-masing, ya, dengan cara kita pakai tangan kita sendiri nih. Oke, kalau di pertemuan 2 bulan yang lalu saya sudah mengajarkan, ya. Kalau 2 bulan yang lalu saya ngajarin apa, ya? Oh, teknik yang deep breathing, ya, yang nafas perut, ya. Kalau yang sekarang kita boleh stimulasi di beberapa titik-titik. Yang pertama itu di daerah prefrontal cortex. Kalau yang dulu saya ajarkan adalah dengan teknik seperti ini. Nah, ini boleh hanya dengan 2 jari kita. Jadi jari telunjuk dan juga jari tengah. Boleh diletakkan di atas kepala. Nah, ini kita ketuk pelan. Nah, ini kita ketuk pelan aja. Sambil nafas dalam, keluarkan. Ini kita sedang mengeluarkan emosi negatif. Ngetuknya berapa lama, Bu Rofi? Ngetuknya 1 afirmasi positif tadi diucapkan. Kemudian di daerah sekitar mata. Nah, daerah sini biasanya kita ujung alis dulu. Kemudian daerah sekitar sini biasanya ujung alis kanan, ujung alis kiri. Sekitar sini lakukan gerakan. Boleh deh praktek semuanya, ya, dari rumah masing-masing. Meskipun video tidak nyala, nggak apa-apa. Ibu bapak bisa mengikuti saja apa yang saya ajarkan. Mulai dari sebelah sini, kanan dulu sambil diucapkan, meskipun saya merasa marah, tapi saya baik-baik saja. Boleh. Kemudian sebelah kiri. Oke, kemudian nanti dari sini.
Ya, ini enak sekali. Silahkan dilakukan. Ini sebenarnya untuk melakukan stabilisasi pada diri kita. Ya. Kemudian di bawah mata, ini biasanya juga ada emosi-emosi negatif di sekitar situ ya. Kemudian di bawah mata satunya. Nah, ini. Kenapa mata, Bu Rofi? Biasanya orang kalau lagi banyak emosi negatif, ada yang bawaannya pengen nangis, ada yang dia nggak pengen nangis karena ingin terlihat tegar di hadapan orang lain gitu kan ya. Maka ada istilahnya smiling depression ya. Dia sebenarnya lagi banyak emosi negatif tapi dia senyum-senyum aja di depan orang, nggak kelihatan karena dia nggak pengen dianggap rapuh oleh orang lain. Kemudian di sekitar sini, di bawah hidung. Nah, kemudian di sini. Nah, lakuin aja. Kemudian di bawah sini. Nah, di bawah leher kita punya tulang yang menonjol di situ ya. Boleh di situ di bawah kelereng, boleh diketuk pakai dua jari kita. Ini rasanya nyaman sekali karena kita ingin melakukan stabilisasi emosi kita. Selanjutnya di semua jari. Di semua jari. Bapak Ibu, di akhir sesi ini memang saya ingin mengajarkan sesuatu hal yang nanti Bapak Ibu bisa praktekkan sehari-hari di rumah sehingga kita bisa lebih stabil dan bisa mengelola ragam emosi negatif yang ada pada diri kita. Perhatikan bahwa jari-jari kita ini sebenarnya terkoneksi dengan banyak ragam emosi. Ya, mulai dari misalkan kecemasan, ketakutan itu biasanya di area jari jempol. Kemudian kemarahan itu biasanya ada di jari tengah. Kemudian merasa inferior, merasa dirinya rendah diri, begitu ya, merasa dirinya nggak berdaya, itu biasanya di jari kelingking. Tapi kalau lagi marah dan seterusnya memang biasanya daripada bingung, semua jari boleh distimulasi. Jadi boleh diketuk dari sebelah sini. Ini namanya titik karate chops, daerah sini. Oke. Kemudian di daerah jari jempol, jari telunjuk ya. Ini boleh di ujung-ujungnya ya. Ini dilakukan pengetukan. Nah, kemudian balik ke sini. Jadi kalau kanan sudah baru kiri. Jadi semua jari silahkan distimulasi. Oke. Kalau sudah, gitu ya, kalau sudah baru kita boleh tutup mata yang kenceng, buka mata yang lebar, gerakkan mata ke kanan, kiri, begitu ya. Kemudian baru apa? Tarik nafas yang dalam. Nah, diakhiri pasti dengan tarik nafas yang dalam, keluarkan kurang lebih 3 sampai 4 kali. Kemudian ucapkan hamdalah. Nah, itu rangkaian satu teknik stabilisasi emosi yang saya ajarkan ke Ibu dan Bapak semuanya. Beberapa klien saya mempraktekkan hal ini, alhamdulillah dia bisa bisa stabil dari ragam emosi negatif. Misalkan dia punya banyak traumatik di masa lalu, dia pernah jadi korban kekerasan di masa lalu, ya ternyata dia bisa stabil dan kembali sehat dan baik-baik saja. Ya, itu barangkali ya Bapak Ibu nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Kemudian yang terakhir dari saya, terus bertumbuh matang dalam pengasuhan, karena untuk menjadi bahagia, anak-anak itu membutuhkan orang tua yang bahagia. Maka bahagiakan dulu diri kita, stabilisasi diri kita, maka insya Allah anak-anak juga akan bertumbuh bahagia dan lebih stabil emosinya. Itu dulu barangkali dari saya, Ibu dan Bapak semuanya. Sisanya kita bisa masuk sesi dialog. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dari materi yang tadi saya sampaikan ataupun di luar materi, saya persilahkan. Ya, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sangat bagus sekali materi kali ini. Bunda Rofi, terima kasih. Selanjutnya, silahkan Ayah Bunda yang mau kan pertanyaannya dipersilahkan, bisa langsung disampaikan di sini atau melalui chat. Silakan Ayah Bunda. Silahkan.
Boleh terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bunda. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah, Ustazah sehat semua. Ustazah kangen banget selama Bunda, terkait disampaikan cukup bermanfaat sekali ya di masa seperti ini, dan qadarullah memang karena suatu ketetapan Allah yang memang kita harus mau menjalankannya, sehingga pikiran, beban pekerjaan, beban semuanya menjadi serba meningkat sekarang. Jadi mungkin emosi juga mungkin sebagian Indonesia juga semakin meningkat. Dan itu masukannya untuk kami semua. Terkait yang untuk afirmasi positif tadi, untuk katakanlah kan tadi yang pakai kertas, terus kita pakai air, apakah bisa kita sampaikan kepada anak kita yang usianya katakanlah sudah bisa diajak berdiskusi seperti itu, Bunda. Oke. Itu terus yang kedua, kadang-kala kan sekarang ini terkait saya pribadi. Alhamdulillah dengan bertambahnya gitu. Itu pasti, hanya saja waktu kemarin cuti mungkin masih bisa membagi waktu. Hanya saja sekarang setelah masa cuti itu terlewati, pekerjaan juga begitu banyak. Alhamdulillah, hanya saja setelah pulang dari kantor otomatis ada si baby. Kadang-kadang apalagi jadi kalau misalkan saya ngasih si baby, kadang-kadang kan seperti itu, jadi nikmatnya luar biasa. Jadi anak yang nomor 1 sama nomor 2 akhirnya sedikit hampir ya kurang diperhatikan. Itu saya merasa bersalah kepada anak-anak saya gitu, ya. Jadi tolong mohon masukannya supaya saya bisa membagi waktu, atau mungkin rasanya saya tuh bisa kembali menjadi perform. Ya mungkin itu saja, terima kasih sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dijawab dulu ya, Ustazah ya. Iya. Terima kasih Bu Sriwijayanti yang tadi sudah bertanya. Jadi kalau untuk teknik terapi stabilisasi emosi tadi boleh nggak dilakukan untuk anak-anak gitu ya? Boleh sekali, nanti bisa dibimbing oleh orang tuanya. Jadi misalkan yuk, tapi dalam kondisi anak itu stabil ya. Jadi dalam kondisi anak bukan dalam kondisi tantrum, maksud saya gitu. Dalam kondisi dia sudah bisa diajak komunikasi ya. Nah, sediakan anak air putih, kemudian boleh dia diajak mengucapkan afirmasi positif. Misalkan meskipun adik merasa sebenarnya sangat sedih karena lama tidak sekolah, adik mencoba untuk ikhlas menerima, dan adik ingin melepaskan kesedihan ini. Semoga adik seterusnya menjadi lebih semangat, misalkan boleh. Ya, jadi afirmasi positifnya itu bisa dirubah-rubah. Ya, jadi misalkan meskipun adik merasa sangat marah, adik mencoba ikhlas menerima, adik ingin melepaskan marah ini biar tidak setiap saat marah. Dan agar adik bisa jadi orang yang lebih sabar, boleh. Terus dilatih, Bu. Dilatih dia untuk kalau misalkan dia tidak bisa sendiri, boleh dilakukan oleh orang tuanya. Jadi terapi ini boleh dilakukan orang tua ke anaknya. Jadi di titik-titik emosi negatif yang tadi saya sebutkan, diantaranya dada sebelah kiri, kemudian daerah prefrontal cortex ya, bagian otak berpikir, kemudian daerah sekitar alis ya, mata, bawah mata. Nah, ini boleh yang ini orang tuanya. Jadi boleh diketuk, boleh dipijit-pijit ya, silahkan. Boleh dipijit-pijit, boleh diketuk-ketuk.
Ya, terserah nyamannya orang tua sama anak seperti apa. Intinya daerah-daerah situ distimulasi. Kemudian jari-jarinya boleh misalkan sambil dipicit-picit, boleh silahkan. Kemudian anaknya dilatih untuk, yuk dia tutup mata kenceng yuk, buka mata lebar, gerakin mata ke kanan, ke kiri. Kemudian diajak untuk tarik nafas deh, keluarkan. Ya, boleh sekali. Jadi yang kira-kira anak bisa ngikutin instruksi, suruh dia melakukan, tapi kalau tidak bisa, yang melakukan orang tua sendiri. Ya, ini efektif sekali, insya Allah, untuk melatih anak-anak dia lebih stabil juga emosinya. Tapi memang utamanya lebih utama orang dewasa yang melakukan, gitu ya. Kenapa begitu? Karena ketika emosi orang dewasa itu stabil, insya Allah anak-anak juga akan mengikuti, gitu ya. Itu kemudian pertanyaan kedua, bagaimana memanage waktu ya dalam kondisi masa cuti selesai, kemudian ibu bekerja. Yang pasti begini Bu, satu, kita harus punya welas asih juga pada diri kita sendiri. Ya, ingat tadi di slide bagian mindful tadi ya, bahwa salah satu strategi untuk kita bisa menghadirkan diri kita secara penuh ke anak-anak, itu kita juga punya kasihan, rasa kasihan ke diri kita. Maka kalau kita merasa lelah, seharian kita bekerja, nyampe rumah kita lihat rumah berantakan, anak-anak masih belum mandi, misalkan ya tugas belum selesai, dan ibu dalam kondisi lelah, ibu beri hak dulu pada diri ibu. Nah, sebenarnya ibu pengen segera dampingi kamu belajar, ngerjain tugas misalkan ya, tapi bunda rasanya lelah sekali, bunda tak istirahat dulu. Misalkan sambil istirahat, sambil nyusuin yang kecil misalkan ya, ibu butuh waktu sekitar 20-30 menit ya nak, setelah itu nanti kakak sama bunda ngerjain tugas. Jadi kita menyampaikan ke anak-anak, jadi ini kan melatih mengkomunikasikan emosi kita ke anak-anak ya, jadi anak-anak juga paham, oh iya bunda butuh tidur loh, ternyata bunda capek. Ini penting ya, jadi jangan sampai kita dalam kondisi letih, lelah, kita paksain untuk ngasuh anak-anak, maka yang terjadi apa? Ya, kita mudah tersulut, sumbu emosi kita kan jadi pendek kan gitu ya. Nah, maka kalau ibu-ibu memang betul-betul lelah fisiknya, beri hak dulu fisiknya istirahat. Ya, masih ingat ya teknik yang dulu saya ajarkan biar istirahatnya bisa lebih maksimal. Yuk, taruh nih tangan kita meskipun di waktu yang sebentar. Saya itu biasa kadang-kadang yang hari pulang itu butuh misalkan tidur 20-30 menit Bu untuk mengembalikan stamina ya. Itu cukup tidur 30 menit tapi letakkan tangan kita ini di atas ini seperti kita menenangkan alam pikiran kita. Bisa dilakukan di kantor, bisa dilakukan kalau kita memungkinkan pulang ke rumah, misalkan pekerjaan kita bukan yang pekerjaan di kantor begitu ya. Lakukan di tempat istirahat sebentar, atau misalkan yang di kantor di musola misalkan ya, habis sholat duhur misalkan ya, letakkan sebentar aja di sini sekitar 10-15 menit, tangan kirinya taruh ditutup di pusar. Ini untuk mengistirahatkan apa? Otak berpikir kita, karena kita lelah betul. Jadi untuk mengistirahatkan pikiran itu tidak harus siang itu kita tidur lama-lama, tidak harus, tapi kita butuh. Ingat ya, butuh, dan itu tidak harus dalam kondisi kita tidur lama. Ya, 10-15 menit juga sudah cukup. Tapi dengan teknik yang tadi saya ajarkan, insya Allah lebih efektif. Begitu barangkali ya, Ibu Sri Wijayanti, semoga diberi kemudahan untuk bisa memanage sekian banyak aktivitas bekerja di luar maupun di dalam rumah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Rofi. Ayah bunda yang kami hormati, silakan yang belum mengisi absensi ya, diisi dulu absensinya. Lanjut, silakan mungkin ada yang bertanya, bisa bertanya langsung. Silakan Bu, dimanfaatkan, mungkin kita ketemu sama Bunda Rofi. Belum ada ya. Saya tanya ya Bunda. Iya, silahkan. Ya, yang lain. Ini tadi kan disebutkan masa antara 1-2 tahun itu masa ini ya. Kalau misalkan anak saya kan sudah besar, sudah
sekarang masa yang 0 sampai 2 tahun itu sudah terlewatkan, dan ternyata memang anak saya sudah usia itu ada memang ada apa ya sih itu kurang sudah bergaul. Itu bagaimana mungkinnya Bunda dengan sekarang saya waktu saya sekian itu 3 tahun itu perkembangan itu. Oh iya, baik. Iya, iya, baik Ibu, terima kasih pertanyaannya, bagus. Jadi kalau misalkan tadi saya sampaikan memang tugas tahap perkembangan ini kan saling berkesinambungan ya. Jadi kalau satu tahap dia nggak tercapai, biasanya ada hambatan di selanjutnya. Nah, pertanyaan Ibu tadi, anak saya udah SMP, Bu. Nah, Ibu merasa dulu di sekitar usia 1-3 tahun pada saat fase pembentukan kemandirian dan seterusnya tidak terpenuhi dengan baik begitu ya Bu ya. Terus saya bagaimana menterapi ini ke anak saya begitu ya. Maka Ibu bisa mengajak dialog anak Ibu sebenarnya ya, ajak dialog anak tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia merasa kecewa di masa lalunya begitu ya Bu ya, bisa lewat tulisan. Dia suruh nulis aja, misalkan apa sih yang dia nggak nyaman gitu ya terkait dengan orang tuanya atau terkait dengan pengalaman negatif di masa lalu begitu ya. Nah kemudian dia diminta untuk apa sih? Menerima, mengikhlaskan, menolong dia di masa yang lalu. Kalau di kami para psikolog biasanya kita terapinya memang terapi inner child ya Bu ya. Jadi anak itu seperti diajak ke masa lalunya dia gitu. Jadi anak ini seakan-akan tidak kembali ke usia sekitar 2-3 tahunnya dia. Kemudian diminta untuk apa? Menolong, gitu ya, menolong si anak kecil yang ada pada diri dia yang dulu belum terpenuhi sepenuhnya ya kebutuhan perkembangan dia di masa itu. Itu memang dilakukan oleh ahli. Kalau tidak, nah yang bisa dilakukan oleh kita ya, yang bisa dilakukan oleh kita sendiri itu dengan cara mendialogkan ke anak. Jadi yang paling simpel sekali bisa dilakukan oleh orang tua di rumah, anak diminta untuk nulis aja, nulis. Jadi kalau dia punya kecewa di dulunya gitu ya, atau ibu sendiri pun bisa mengatakan misalkan saya merasa merasa kurang bisa memenuhi kebutuhan anak saya dulu pada saat dia masih usia 2-3 tahun. Saya sangat menyesal dengan itu. Saya ingin memperbaiki kondisi ini agar anak saya bertumbuh semakin baik. Itu kan afirmasi. Afirmasi itu juga akan terkoneksi. Gitu ya. Dan itu Ibu ucapkan Ibu ucapkan misalkan selesai sholat, Ibu ucapkan ketika mungkin Ibu merasa anak ini kondisinya Ibu sedang tidak begitu dia sedang merasa tidak nyaman dengan si anak itu misalkan ya, dan Ibu merasa ini ada kaitannya dulu aku pernah salah nih sama anak ini dulu waktu kecil. Nah, itu bisa Ibu ucapkan. Ya. Ini namanya teknik afirmasi ke belakang ya, flashback ke belakang perkembangan anak-anak. Nah, itu bisa dengan seperti itu, Ibu. Ya, sambil kalau saya katakan tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki pengasuhan gitu ya. Jadi kalau kita merasa dulunya kita pernah tidak sempurna, misalkan dengan kesibukan kita dulu gitu ya. Sekarang anak saya udah kadung gede, gimana saya mau balik lagi, kita langsung tutup aja di masa itu, dalam artian biasanya perkembangan dia bahwa sekarang dia udah SMP, sudah masuk masa remaja, bagaimana saya bisa jadi teman lagi buat dia. Sudah tidak bisa kalau sudah SMP itu kan kita sudah kayak teman ya Bu buat anak, kita udah nggak bisa lagi kita yang banyak ngomong gitu. Pegang diri, menutup aja dengan ucapan maaf ya nak, mungkin dulu Ibu. Nah, ucapan pemaafan itu udah sesuatu hal yang membuat anak oh iya ya,
dia akan menerima dengan pelan. Nah, sambil ibu habis sholat afirmasi positif yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Ya, jadi intinya kalau sebagai orang tua ya udah langsung menyesuaikan di tahap perkembangan. Pemaafan dengan afirmasi positif, penyesalan, gitu, ya. Oke, terima kasih Bunda jawabannya sangat Bunda, yang belum absensi silakan untuk absensinya dan kita lanjut nanti ada waktu kita nanti bisa 10:11 ya. Silakan Ayah Bunda yang masih ada pertanyaan dipersilakan. Saya Bunda, ibunya Fatin. Fatin Bunda. Iya, silakan Ibu. Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana cara meredam emosi anak, terutama anak saya itu kan super luar biasa gitu. Sekolah dia dikasih suara yang keras, dia malah ikut keras. Terus kalau dia dikasih yang lembut, dia malah menangis gitu. Gimana ya Bun? Usia berapa Ibu? Usia berapa? Kelas 1, 6 tahun. Kadang-kadang dia masih manja gitu. Kelas 1 SD juga dia manja. Terus ada sesuatu kalau tugas, terutama itu kalau dia disuruh sholat. Kalau dia sudah bilang nggak mau, nggak ngerjakan. Nah, kita pendekatannya bagaimana? Pendekatan ke anaknya gitu Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Bagaimana cara saya meredam emosi anak begitu ya? Ini anak kelas 1 SD. Yang harus dilakukan pertama dari dulu Ibu bahwa dalam setiap emosi negatif yang terekspresikan pada anak-anak, kita tidak boleh hanya menangkap ekspresi negatifnya, tapi kita harus cari sebenarnya di balik emosi negatif ini anak mau menyampaikan apa. Contoh, anak sedang marah, ngamuk misalkan. Kita tidak boleh hanya fokus di ngamuknya, tapi kita lihat ini ngamuk karena apa. Ya, jadi karena di balik ngamuk itu kan sebenarnya anak itu ingin menyampaikan sesuatu ya, misalkan karena aku tuh capek, aku tuh lelah, aku tuh stres, atau aku tuh butuh diperhatikan begitu ya, atau ada sesuatu yang sebenarnya ingin anak sampaikan. Kemudian pada saat anak mengamuk begitu ya, maka yang dibutuhkan ibu adalah memberi kesempatan ngamuknya itu selesai dulu. Maksud saya pada saat dia mengamuk, dia tidak bisa kita berikan ceramah, kita berikan nasihat, itu tidak akan masuk sama sekali. Anak itu kalau lagi ngambek, itu kan kalau anak cowok biasanya lebih banyak dengan fisik ya, misalkan dia dengan ngamuk, dengan ragam fisik, tapi kalau anak perempuan biasanya dengan ekspresi lebih pasif ya, misalkan hanya tengkurap di tempat tidur, misalkan nangis, mingsek misalkan. Nah, dalam kondisi seperti itu kita tidak bisa apa-apain si anak ya, kita hanya bisa memberi waktu dulu. Jadi kita berempati dulu sama marahnya, sama nangisnya ya, 10 menit deh kasih waktu dia untuk nyelesain ngamuknya dulu. Setelah selesai baru kita tanya gitu ya, kita tanya. Misalkan nanti ditanya anak masih marah, maka sampaikan, nak, kalau kamu mengatakan dengan marah, ibu tidak paham. Jadi kita mengajari anak bahwa emosi itu bisa dilatih. Bukan dengan cara kamu ngamuk-ngamuk, tapi dengan cara kamu bicara baik-baik kepada ibu. Ya, jadi melatih anak yang tadinya marah, dia harus ngomong dengan baik-baik. Ada anak yang ngomong misalkan, wah teriak-teriak. Kalau teriak-teriak, ibu tidak bisa mendengar dengan baik. Coba bicara dengan bahasa yang lebih rendah. Nah, ini jadi kita sebenarnya sebagai guru emosi buat anak-anak ya. Jadi coba bicara yang baik. Kalau teriak-teriak, ibu tidak paham. Nah, baru setelah itu kita paham, oh maunya anak apa sih gitu.
Ya, jadi kita itu sebagai orang tua perlu menangkap kenapa saya pulang kerja anaknya kayaknya cari perhatian banget, ya minta ini, minta itu, ini minta itu ya, bikin ulah misalkan ya. Kita jangan langsung tangkap bikin ulahnya, tapi kita tangkap kenapa anak ini bikin ulah ya. Jadi karena di balik anak itu mengekspresikan emosi, pasti ada pesan yang sebenarnya pengen dia sampaikan, tapi kadang nggak tersampaikan lewat bahasa gitu loh. Jadi misalkan aku kan belum dipeluk ibu, atau aku tuh belum dikasih perhatian sama ibu udah sibuk sendiri misalkan ya. Ada kan misalkan kakak-kakak yang misalkan kita pulang justru dia ngusilin adiknya karena sebenarnya dia pengen ngomong ke ibunya, aku belum dipegang sama ibu, aku belum ditanya sama ibu sudah langsung tanyanya tugas misal ya. Jadi kita respon dulu kebutuhan emosinya apa. Kemudian selanjutnya yang tadi ibu sampaikan, dikerasin dia semakin keras, kalau dilembutin anaknya ngelunjak. Maka apa yang harus saya lakukan, Bu? Gitu. Betul, anak itu semakin kita kerasin semakin melunjak. Kemudian kita lembut, dalam artian lembutnya itu lembut yang ikutin maunya anak, memang akan melunjak. Lembutnya itu lembut ke aturan, Bunda. Jadi kalau memang dia harus mengerjakan tugas, maka bahasa yang kita sampaikan ke anak itu tetap lembut dalam tutur kata, tapi prinsip dia ngerjain tugas harus dilakukan. Jadi misalkan, nak maaf, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Wah, misalkan ya. Berarti kalau tidak ngerjain tugas, adik belum boleh main game, misal. Anaknya marah. Enggak, kita tetap dengan nada yang datar, tapi kita tegas, maaf, belum boleh ke yang lain. Dia mau pegang game, kita ambil, maaf, belum boleh. Dia mau ngapain, maaf, belum boleh, kerjakan tugas dulu ya. Paling kerjain tugas nggak lama kok. Misalkan anak ibu laki-laki, misalkan ya, memang biasanya anak kelas 1 SD laki-laki, kemampuan dia untuk konsentrasi ke tugas belum bisa lama ya, Bu. Jadi misalkan dapat tugas dari ustadzahnya 10, mungkin dia selesaiin 5 dulu, nggak apa-apa, nanti 5-nya sambung lagi di lain waktu ya. Jadi kuncinya adalah lembut dalam tutur kata kita, tapi kalau keaturan harus tegas. Jadi jangan sampai kemudian ya kita ngikut terus maunya anak, nanti lama-lama ya betul melunjak. Jadi akhirnya kita jadi orang tua yang selalu ngikutin maunya anak, sehingga tumbuhlah jadi anak yang manja ya. Jadi anak manja itu karena orang tua karepnya mau ngasih kasih sayang tapi tidak pas gitu. Jadi kasih sayang yang justru malah memanjakan anak jadi tidak paham tugas dan seterusnya. Kemudian tips yang lain, Ibu, kalau ingin kalau misalkan anak ibu laki-laki, karena ini banyak orang tua yang mengeluhkan kalau anaknya laki-laki di usia TK SD ya, memang kadang-kadang untuk ketugas itu kadang agak lama gitu ya dibandingkan anak perempuan. Kalau anak laki-laki upayakan kita penuhi dulu kebutuhan perutnya ya. Jadi upayakan dia suruh nyenek dulu, dia disuruh bikinin minum dulu, baru setelah itu ketugas ya. Jadi ini yang paling prinsip kalau untuk anak laki-laki ya. Seperti itu mungkin ya, Bu ya. Semoga diberi kemudahan untuk membimbing emosi anak. Amin, amin. Bahwa ya kita ini jadi guru emosi buat anak-anak. Amin, ya. Sama-sama, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silahkan. Barangkali ada yang lain. Ada ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Masih ada waktu 3 menit. Ayah Bunda, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rafia, yang ditanyakan bukanlah ke anak-anak, karena yang datang ke saya seringkali cuma sering terjadi. Saya di sini jadi itu ada anak dengan anak berkelahi sudah selesai. Ya, dengan ibunya berantem di depan saya. Tahu
apakah dengan anak-anaknya sendiri itu sudah bareng-bareng marah. Memang saya nggak tahu, tapi bagaimana menyelesaikan mereka. Sudah sepuh-sepuh, sudah punya anak-anak di SD sampai kelas 6, ada yang kelas 5. Mereka itu bukannya malah diberitahu anaknya sudah semuanya rukun, tapi mereka antara orang tua dengan orang tua emosi. Itu yang pertama. Yang keduanya memang kita kadang memberitahu ke sesepuh ya. Kadang-kadang saya juga bingung. Kadang-kadang saya memberikannya begini sampai saya bingung cara mengingatkan kepada orang yang lebih tua. Terima kasih Bu Rofi, saya tunggu jawabannya. Matur suwun Bu Har. Jadi memang begini, orang tua kadang memang kita perlu belajar ya bagaimana memaafkan itu dari anak-anak. Kalau kemudian pertanyaan Bu Har tadi, bagaimana ya Bu, anaknya sudah damai tapi orang tuanya yang justru malah masih konflik begitu. Maka saran saya konselingnya bisa satu gitu ya. Jadi pada saat konseling satu orang tua diajak ketemuan dulu sama Bu Har sendiri. Di situ dia ditanyakan apa yang dia rasa dan seterusnya, apa sih harapan dia. Jadi kalau dijadikan satu memang biasanya akan mengungkapkan keegoannya masing-masing kan gitu ya. Jadi dari situ di akhir sesi Bu Har bisa menyampaikan tentang terapi pemaafan begitu ya, bahwa ternyata orang yang memaafkan biasanya secara mental dia akan lebih sehat gitu ya, energinya akan positif gitu. Tapi memang dilakukan secara sendiri-sendiri ya. Boleh kemudian teknik yang kedua Bu Har selain dengan konselingnya sendiri-sendiri, yang kedua itu diminta untuk menulis. Aku sebel karena Ibu X itu apa, aku sebel karena apa, suruh nulis saja emosi negatifnya, suruh nulis di kertas gitu ya. Nah kemudian dari kertas itu gitu ya, boleh nanti bisa saling di di bawahnya itu dilatih untuk kemudian misalkan sebelnya masih banget gitu ya, maka kertas itu boleh disimpan sama Bu Har dulu. Ya, jadi paling enggak menulis itu kan sebenarnya sudah memproyeksikan emosi negatif ya, sebelnya keluar, enggak nyamannya keluar gitu. Sambil pelan-pelan memang diajari terapi pemaafan, ya, gitu. Sambil diyakinkan bahwa ini anaknya sudah baik saja. Tapi memang harus tadi Bu upayakan tidak bareng-bareng. Begitu. Kemudian yang terakhir tadi bagaimana mengingatkan orang tua. Bagaimana cara mengingatkan orang tua? Memang tidak mudah mengingatkan orang tua. Yang pasti upayakan orang tua itu kan kita seperti ngemong lagi ya Bu ya, ngemong. Jadi diupayakan ketika memberitahu tidak banyak orang yang melihat. Kemudian diupayakan dia ya merasa rahasianya itu terjamin, jadi dia aman pada saat bercerita pada Bu Har, kan ya. Jadi dia merasa oh iya ya aku dimengerti. Dari situ jadi dia merasa kalau toh pun aku dinasehatin tapi kan nggak ada orang lain tahu, biasanya dia lebih aman. Ya, jadi seputar itu saja. Yang terakhir paling menasehati lewat orang yang paling dekat dengan beliau yang akan dinasehati. Begitu ya Bu Har ya, semoga diberi kemudahan untuk ngomong sekian banyak orang tua yang ada dia, karena memang dituakan ya Bu Har ya, harus ngomong banyak orang, insya Allah jadi amal baiknya Bu Har. Jadi kesehatan ya, menambah kesehatan Bu Har dan Bapak untuk segera sehat kembali. Amin, matur nuwun Bunda Rofi, semoga Bunda juga sehat selalu. Amin. Ya. Alhamdulillah, terima kasih pada Ayah Bunda yang sudah mengikuti acara parenting kali ini. Saya akan bacakan sekilas tadi tentang yang menurut saya sangat terkesan sekali. Anakmu bukanlah pilihanmu, mereka menjadi anakmu bukan juga karena keinginan mereka. Terima takdir Allah. Ya, jadi apapun anak kita, apapun keadaan anak kita,
kita terima apa adanya dan kita syukuri dan kita bimbing anak-anak kita hingga menuju ke surganya. Ayah bunda yang kami hormati, kiranya bisa dibuka nggih, kita mau foto bersama. Ya, terima kasih. Akhirnya dibuka. Ya, maskernya ada yang masih di kantor ya? Udah, ini baru lagi parenting dengan wali murid. Sampai 1 menit. Ya. Ini ya, kita Iya, sehat. Ini anaknya siapa? Syafin. Mas apa namanya? Santi. Mbak Ita. Di rumahnya masaknya. Ya. Sampai sakit ya Bu. Sampai sakit. Ya. Ini lagi sama wali murid mau. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ipe? Ada Mbak. yang saya jadi tidak bisa terbuka, tidak saya sendiri. Ya. Ayah bunda yang kami hormati, karena waktu usia dan dari juga sudah disampaikan luar biasa. Terima kasih Bunda Rofi. Sama-sama. Oke, terima kasih ayah bunda juga yang sudah bisa menghadiri parenting kali ini. Mohon maaf pembawa acara bila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.